Sudah tanggal 6 Desember. Sudah di akhir tahun kita ini. Puji Tuhan, ini perjamuan kudus terakhir untuk tahun 2020. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca satu atau beberapa ayat di dalam kitab Kejadian pasal 4, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 8. Sepertinya agak kecil, saudara bisa lihat di Alkitab saudara, mudah-mudahan bisa kelihatan di depan sini. Saya baca, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya, maka Tuhan mengindahkan atau Tuhan berkenan kepada Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, dicuekin, diremehkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, tentunya pintu hati. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Nah, saya ringkaskan ayat-ayat yang kita baru baca ini. Yang pertama, ringkasannya di pasal 4 ayat 3 dan 4. Itu dua-dua sama-sama beribadah, sama-sama mempersembahkan korban. Jadi Kain lebih dulu, rupanya adiknya bilang, aku juga aku juga mau ikut mempersembahkan hasil yang Tuhan berkati, hasil dari pekerjaanku, aku persembahkan juga kepada Tuhan. Dia ikut kakaknya. Dia ikut kakaknya dengan hati tulus. Jadi dua-dua beribadah. Dua-dua mempersembahkan, ini bicara mengenai ibadah mereka, penyerahan diri, seharusnya penyerahan diri kepada mereka, kepada Tuhan. Nah, mereka datang mestinya ini sebagai ucapan syukur pertolongan Tuhan atas hasil atas pekerjaan mereka yang mendatangkan hasil. Nah, dua-dua sama-sama beribadah kepada Tuhan karena dua-dua bawa persembahan. Kemudian ini ayatnya tadi saya tidak usah baca karena kita sudah lihat tadi. Saya sengaja bikin terlalu kecil supaya saudara tidak usah baca lagi. Nah, tetapi yang kedua dari ayat 4 dan 5, persembahan Habel diterima, Habel dan persembahannya dikenan oleh Tuhan, tetapi Kain ditolak. Kain ditolak. Dua-dua datang bawa persembahan, dua-dua datang ibadah. Tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, ditolak. Tetapi Habel dan persembahannya berkenan ke Tuhan. Habel dan persembahannya. Jadi orangnya dan persembahannya, orangnya dan ibadahnya. Kain ditolak, Habel diterima. Habelnya, ibadahnya diterima. Kain dan ibadahnya ditolak Tuhan. Ini yang mengerikan. Kita mau lihat ini supaya kita tidak tertipu. Jangan-jangan ibadah kita dan kita ditolak oleh Tuhan. Padahal sama-sama datang ibadah. Ini yang mengerikan. Itu sebabnya kita harus lihat baik-baik nih. Nah, yang ketiga, ringkasan dari ayat-ayat tadi,
ayat 5 dan 6, Kain menjadi marah dan mukanya muram. Saya mau tanya, orang kalau lagi marah, lagi jengkel, lagi dendam, mukanya bagus enggak? Ada senyum? Bisa senyum? Senyumnya kayak senyumnya serigala. Saya ngomong ini karena kalau saya marah, saya ngaca. Wow, memang enggak enak dilihat. Sungguhan, kalau saudara marah, coba ngaca. Asal enggak ada orang. Kalau ada orang kan malu tapi enggak ada orang, lagi marah, masuk, lihat kaca. Wah, itu saya. Katanya ada satu pendeta bilang, katanya kalau mau lihat setan, waktu engkau lagi marah, lagi ngamuk, lagi benci, lagi jengkel, lihat kaca, itu setan katanya. Saya enggak ngomong begitu. Nah, Kain menjadi marah dan mukanya jadi muram. Orang kita kalau lagi kecewa, marah, jengkel, dendam, kita pasti cemburu, iri, pasti muka kita muram. Itu sebabnya firman Tuhan katakan begini di kitab di Amsal, hati yang bersukacita itu memaniskan muka. Jadi siapa yang ingin awet muda, hati bersukacita terus. Amin. Itu awet muda. Firman Tuhan bilang begitu. Membuat wajah berseri-seri, memaniskan muka. Orang lihat aja seneng. Orang datang belanja di toko, tadinya ndak jadi beli, jadinya beli. Bapak Licuan tuh ketawa terus kalau dia didatangi di toko. Halo bos, wih hebat sekali, ndak jadi beli, jadi beli. Nah, Kain menjadi marah dan mukanya muram. Saudara, rugi kita kalau muka muram. Karena saya baca beberapa hal, katanya begitu muka kita muram, tegang, jengkel, iri hati, khawatir dan segala macam itu, apalagi dendam kayak gini, banyak hal di kita ini yang ada bagian tubuh kita yang mengeluarkan racun, yang bikin kita punya kesehatan merosot, punya daya tahan tubuh merosot. Nah, saya tidak teruskan itu karena itu bukan bagian saya. Nah, kita lihat di yang keempat dari ayat-ayat ini, saya ringkaskan ayat yang ke-8. Kejadian 4 ayat 8, Kain membunuh karena soal ibadah. Wah. Kain membunuh karena soal ibadah. Nah, kita bahas ini sebentar, beberapa, saya tidak banyak-banyak di soal ini, tetapi ini ringkasannya, tapi kita ada gambaran mengenai apa yang kita mau bicarakan. Nah, tema Kain membunuh karena soal ibadah. Nah, tema kita sebenarnya adalah saya beri tema ibadah yang bersaing. Saya lupa catat rupanya. Ibadah yang bersaing. Saudara, ibadah itu bukan untuk bersaing. Nah, yang pertama kita lihat mengenai hati dari Kain, kenapa dia ditolak. Kain dan persembahannya ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Yang pertama, Kain beribadah dengan hati yang tidak benar, hati yang tidak baik, hati yang tidak benar. Itu hati yang bersaing, ibadahnya bersaing, bawa persembahannya, bawa korbannya bersaing. Saudara, kita lakukan ibadah kita beri persembahan, kita ikut terlibat melayani, kita datang duduk beribadah, bukan bersaing. Tetapi yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan, kepada Tuhan. Jadi tiap kali kita berbuat apapun, kita ingat bahwa kita lakukan itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan, kita lakukan kepada Tuhan. Nah, hati dari Kain, dia beribadah dengan hati yang tidak benar. Ini ada contoh di dalam Injil Matius 15 ayat 8.
bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, ini Tuhan Yesus katakan, padahal hatinya jauh daripadaku. Hati Kain bukan tertuju kepada Tuhan. Memang mungkin dia ngomong ke Habel, saya mau mempersembahkan hasil terbaik dari pertanianku untuk Tuhan sebagai tanda terima kasih. Habel ikut, tapi Kain rupanya hatinya hendak tulus kepada Tuhan. Saya ada bikin catatan begini, coba baca sama-sama ini, tulisan merah ini, 1, 2, 3. Menyangka bahwa jika membawa persembahan sama dengan membayar Tuhan yang sudah memberikan berkat. Hati-hati ya, jangan sampai saudara bawa persembahan, ada yang kembalikan milik Tuhan persepuluhan, anggap itu bayar Tuhan bukan sebagai terima kasih, tapi bayar Tuhan yang sudah memberkati kita. Itu salah. Kita datang ibadah bukan seakan-akan, kita berpikir bahwa dengan datang beribadah kita bayar Tuhan yang sudah memberi kesehatan, sudah memberkati hidup kita, yang memelihara sampai hari ini. Datang ibadah itu syukur kita, hormat kita, persembahan kita kepada Tuhan, bukan bayar Tuhan. Amin. Jangan salah, supaya ibadah kita ibadah yang diterima oleh Tuhan. Nah, menyangka, jadi kita beribadah, kita berkorban, habis kita berkorban kita menyangka kita sudah bayar Tuhan. Tidak bisa dibayar, ya kan? Ada nyanyian tua, pujilah Tuhanku selama-lamanya, pujilah Tuhanku, dia baik buat saya, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Apa? Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Tidak ada yang dapat kita buat untuk balas. Tidak ada apapun yang kita bisa buat, sebanyak apapun persembahan kita, korban kita, tidak dapat membalas. Nah, yang kedua ini yang kita lebih banyak lihat, merasa disaingi. Padahal adiknya tulus-tulus saja untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Habel tulus, Habel polos, dia mempersembahkan memang untuk Tuhan, kepada Tuhan, sebagai rasa syukur, rasa terima kasih. Tuhan sudah menolong dia, peternakan yang dia lakukan itu berhasil. Kain juga sebenarnya pertaniannya berhasil. Tetapi ketika adiknya mempersembahkan, kemudian Kain lihat adiknya punya persembahan diterima Tuhan dan dia ditolak oleh Tuhan, keluarlah aslinya Kain. Ya kan? Saudara, banyak kali persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini tiap-tiap hari itu Tuhan izinkan terjadi supaya keluar aslinya kita. Betul enggak? Tiba-tiba ada orang jengkel kita, langsung bilang, Tuhan, rupanya ini yang aslinya saya. Langsung kita jengkel, tong. Tiba-tiba kita mulai begini, untung saya sudah anak Tuhan, kalau enggak hancur mukamu.